Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, semua sehat ya? Linda sehat dah, Devi? Alhamdulillah Pak, sehat walafiat. Bapak gimana? Alhamdulillah sehat. Nah, suaramu serak ngono apa? Pilek Pak. Oh, pilek. Kokan es. Buka puasa rasa nganggo es. Semarang panas Pak. Hah? Oh, Semarang. Semarang. Iya. Kabeh kene ya panas padha. Solo ya panas. Yang lain piye sehat semua toh? Yang lain? Aja do meneng wae. Agni piye Agni? Novanto? Sehat, Pak. Nang endi kowe? Sehat Pak. Di mana? Pada di mana ini? Di rumah, Pak. Saya rumah. di kampung Pak. Oh, kamu wis do mudik ya? Mulai mudik kowe. Iya. Iki do meneng wae iki, Matius. Enak tak iki Matius iki. Matius. Mungkin melanjutkan tidur, Pak. Iya, guru ngurip HP tok terus turu meneh. Ya. Guys, Matius sih. Malah kayak gabung. Ya, hari ini materinya sistem SDM, sistem informasi SDM. Siapa yang mau menampilkan tugasnya? Yang belum, ayo, yang belum. Saya Pak. Siapa? Saya Pak. Ya, Ayu. Arum apa Ayu apa Sari? Panggilannya Ayu, Arum apa Sari? Ayu Pak. Oh, Ayu. Arum ya nek. Ayu ya cantik. Arum ya wangi. Sari ya apa? Enggak tahu Pak. Jenenge wong telu mbok nggo kabeh. Ya udah di share. Ya Pak. Sudah muncul Pak PPT saya. Sudah. Baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ayu Arumsari. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi sistem informasi sumber daya manusia. Yang pertama yaitu pengertian sistem informasi sumber daya manusia. Sistem informasi sumber daya manusia merupakan sebuah bentuk interaksi atau pertemuan antara bidang ilmu manajemen sumber daya manusia dan teknologi informasi. Sistem ini menggunakan manajemen sumber daya manusia sebagai suatu disiplin yang utamanya mengaplikasikan bidang teknologi informasi ke dalam aktivitas-aktivitas manajemen sumber daya manusia, seperti dalam hal perencanaan dan penyusun sistem pemrosesan data dalam serangkaian langkah-langkah yang terstandarisasi dan terangkum dalam aplikasi perencanaan sumber daya perusahaan. Secara keseluruhan, sistem perencanaan sumber daya perusahaan bertujuan mengintegrasikan informasi yang diperoleh dari aplikasi-aplikasi yang berbeda ke dalam suatu sistem basis data yang bersifat universal. Yang kedua yaitu fungsi sumber daya manusia. Yang pertama, perekrutan dan penerimaan. SDM membantu penerimaan pegawai baru ke dalam perusahaan. SDM selalu mengikuti perkembangan terakhir dalam peraturan pemerintah yang mempengaruhi praktek kepegawaian dan menasihati manajemen untuk menentukan kebijakan yang sesuai. Yang kedua yaitu pendidikan dan pelatihan. Selama periode kepegawaian seseorang, SDM dapat mengatur sebagai program pendidikan dan pelatihan yang diperlukan untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian kerja pegawai.
Yang ketiga yaitu manajemen data. SDM menyimpan database yang berhubungan dengan pegawai dan memproses data tersebut untuk memenuhi kebutuhan informasi pemakai. Yang keempat yaitu penghentian dan administrasi tunjangan. Selama seseorang dipekerjakan oleh perusahaan, mereka menerima paket tunjangan. Setelah penghentian, SDM mengurus program pensiun perusahaan bagi mantan pegawai yang berhak. Selanjutnya yaitu tujuan sistem informasi sumber daya manusia. Sistem informasi sumber daya manusia mempunyai dua tujuan utama dalam organisasi. Tujuan utama SISDM adalah untuk meningkatkan efisiensi, di mana data karyawan dan aktivitas sumber daya manusia digabungkan menjadi satu. Banyak aktivitas sumber daya manusia lebih efisien dan lebih sedikit pekerjaan tulis-menulis dengan adanya otomatisasi dan terjadinya informasi yang lebih baik. Tujuan kedua SISDM adalah supaya lebih strategis dan berhubungan dengan perencanaan sumber daya manusia. Dengan mempunyai data yang mudah diakses, akan membuat perencanaan sumber daya manusia dan pembuatan keputusan manajerial didasarkan lebih banyak pada sistem daripada mengandalkan resepsi dan institusi manajerial. Yang selanjutnya yaitu subsistem input SISDM. Yang pertama yaitu sistem informasi akuntansi. SIA menyediakan data akuntansi sebagai HRIS sehingga database berisi gambaran yang lengkap dari sumber daya personil bail keuangan maupun non-keuangan. Yang kedua yaitu penelitian sumber daya manusia, berfungsi untuk mengumpulkan data melalui proyek penelitian khusus. Contohnya yaitu penelitian suksesi, analisis dan evaluasi jabatan. Yang ketiga yaitu intelijen sumber daya manusia, berfungsi mengumpulkan data yang berhubungan dengan sumber daya manusia dari lingkungan perusahaan yang meliputi intelijen pemerintah, intelijen pemasok, intelijen serikat pekerja, intelijen masyarakat global, intelijen masyarakat keuangan, dan intelijen pesaing. Selanjutnya yaitu subsistem output SISDM. Yang pertama yaitu subsistem perencanaan kerja, merupakan informasi yang dibutuhkan oleh manajer atas untuk merencanakan kebutuhan tenaga kerja dalam jangka pendek dan jangka panjang. Informasi ini meliputi informasi untuk analisis perputaran tenaga kerja, anggaran biaya tenaga kerja, dan perencanaan tenaga kerja itu sendiri. Yang kedua yaitu subsistem perekrutan, merupakan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk pengadaan tenaga kerja secara eksternal maupun internal. Informasi-informasi ini diantaranya adalah informasi pasar tenaga kerja, penjadwalan wawancara, perekrutan, dan analisis rekrutmen. Yang ketiga yaitu subsistem manajemen angkatan kerja, merupakan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk mengelola sumber daya manusia di dalam organisasi. Informasi-informasi ini meliputi informasi pelatihan, penilaian atau evaluasi kerja, evaluasi keahlian, karir, realokasi jabatan, suksesi, dan disiplinan. Yang keempat yaitu subsistem tunjangan, merupakan informasi tentang penggajian dan kompensasinya yang meliputi kehadiran dan jam kerja, penghitungan gaji dan bonus, analisis kompensasi, dan perencanaan kompensasi. Yang kelima yaitu subsistem benefit, meliputi benefit yang diterima oleh karyawan. Benefit berbeda dengan kompensasi. Kompensasi lebih ke inisiatif yang dihubungkan dengan kinerja karyawan, sedang benefit yang lebih manfaat tambahan yang diterima karyawan seperti dana pensiun. Yang keenam yaitu subsistem pelapor lingkungan. Informasi-informasi ini berhubungan dengan
keluhan-keluhan kecelakaan selama kerja, kesehatan karyawan, dan lingkungan kerja. Selanjutnya yaitu 8 aspek pengelolaan dari SDM yang ideal dalam organisasi. Yang pertama yaitu seleksi dan rekrutmen. Bertanggung jawab untuk menjawab kebutuhan pegawai melalui penerimaan pegawai hingga menempatkan para pegawai baru sebagai posisi-posisi yang tepat. Yang kedua yaitu pelatihan dan pengembangan, yaitu fungsi yang menjaga kualitas sumber daya manusia dalam organisasi melalui berbagai aktivitas pelatihan, pendidikan, dan pengembangan sebagai upaya peningkatan kemampuan keterampilan kerja. Aktivitas ini dapat dilakukan secara internal maupun eksternal. Yang ketiga yaitu compensation and benefit. Berfungsi untuk menyusun strategi sebagai implementasi atas seluruh kompensasi yang diterimakan kepada pegawai yang mengacu pada kondisi pasar. Yang keempat yaitu manajemen kinerja. Merupakan upaya monitoring kesenjangan antar standar kinerja yang diharapkan dengan aktual kinerja yang ditunjukkan. Yang kelima yaitu perencanaan karir, bertanggung jawab atas pengelolaan, perencanaan, dan jenjang karir bagi seluruh anggota organisasi. Fungsi ini menjawab setiap pegawai memiliki jalur karir menurut tugas, tanggung jawab, dan kompensasi yang dimiliki. Yang keenam yaitu hubungan karyawan, berfungsi sebagai internal PR bagi setiap kebutuhan pegawai terhadap informasi, kebijakan, dan peraturan perusahaan. Fungsi ini juga penting untuk menggali input dari pegawai mengenai berbagai aspek dalam organisasi. Yang ketujuh yaitu Spartation Management, yaitu fungsi yang mengelola seluruh tindakan pemutusan hubungan kerja dalam organisasi, banyak yang disebabkan karena normal separation, forced separation, atau early retirement. Yang kedelapan yaitu personal administration and RIS, bisa dikenal dengan personalia atau kepegawaian, adalah fungsi yang mendukung terlaksananya fungsi HR yang lain. Secara umum, fungsi ini bertanggung jawab terhadap employee database, payroll, and pembayaran benefit lainnya, pinjaman karyawan, absensi, pencatatan cuti tahunan. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yuk, yang lain ada lagi, satu lagi coba. Selain Mbak Arum, Mbak Ayu, Mbak Arum, Mbak Sari. Ya siapa? Ya Cinta, belum masih banyak loh lagi belum. Yang sudah itu baru berapa orang? Yang muda ini baru Rino, Tegar, Putriana, Puput, Linda, Atma, Alvin, Agni, Arum. Yang lain mana? Yuk. Intan. Ini ada Intan nih. Ini Intan nih, aktif. Risma. Risma Diana Hanifah, disingkat RDH. Aktif. HP-nya tok ngurip gitu. Tidak ada nih. Sikit. Sikit nih aktif. Ini kan Putriana yang mulai. Sikit.
Putriana. Pripun, Pak? Sikit nang ndi diteleki meneng wae karo kowe ora. Mboten kalih kula, Pak. Ora ta? Ora ta? Oh, ora sak omah to? Nggih mboten to, Pak. Oh, durung ta. Ayo diceleki meneng ae ora aktif ini, ora ngarep laptop. Risma Diana nih, Pak. Risma Diana. Ora aktif ya. Reza. Iya, Pak. Iya, kowe. Siap, Pak. Presentasi, Pak. Heeh. Iya, Pak. Bentar. Udah muncul ya, Pak? Sudah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan materi mengenai sistem informasi sumber daya manusia. Sistem informasi sumber daya manusia merupakan sebuah sistem yang mendukung proses pengambilan keputusan dengan menyediakan berbagai informasi yang diperlukan. Informasi yang disediakan merupakan berbagai informasi mengenai pegawai dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Sistem informasi sumber daya manusia sangat penting dalam suatu perusahaan karena kesuksesan suatu perusahaan salah satunya ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia yang terdapat dalam perusahaan tersebut. Kegiatan utama sumber daya manusia adalah perekrutan dan penerimaan, pendidikan dan pelatihan, manajemen data, serta penghentian dan administrasi tunjangan. Sistem informasi sumber daya manusia terdiri dari subsistem input, yaitu diantaranya sistem informasi akuntansi, subsistem penelitian sumber daya manusia, dan subsistem intelijen sumber daya manusia. Kemudian ada database dan subsistem output yang terdiri dari subsistem angkatan kerja, subsistem perekrutan, subsistem manajemen angkatan kerja, subsistem kompensasi, subsistem tunjangan, dan subsistem pelaporan lingkungan. Tujuan sistem informasi sumber daya manusia yaitu untuk meningkatkan efisiensi di mana data karyawan dan aktivitas sumber daya manusia digabungkan menjadi satu supaya lebih strategis dan berhubungan dengan perencanaan sumber daya manusia. Tujuan keduanya yaitu supaya lebih strategis dan berhubungan dengan perencanaan sumber daya manusia dengan mempunyai data yang mudah diakses akan membuat perencanaan sumber daya manusia dan pembuatan keputusan manajerial didasarkan lebih banyak pada mengandalkan persepsi dan institusi manajerial. Kegiatan utama sumber daya manusia. Sumber daya manusia mendukung area fungsional lain dengan membantu mendapatkan personil baru, mempersiapkan personil untuk melakukan tugasnya, dan menangani semua pencatatan yang berhubungan dengan pegawai dan mantan pegawai. Berikut merupakan 4 kegiatan utama sumber daya manusia. Yang pertama, perekrutan dan penerimaan. Yang kedua, pendidikan dan pelatihan. Yang ketiga, manajemen data. Yang keempat, penghentian dan administrasi tunjangan. Perekrutan dan penerimaan. Sumber daya manusia itu sumber daya manusia yang membantu menerima pegawai baru ke dalam perusahaan dengan memasang iklan lowongan kerja di koran, memberitahukan posisi yang diminta kepada agen tenaga kerja swasta maupun pemerintah. Sumber daya manusia selalu mengikuti perkembangan terakhir dalam peraturan pemerintah yang mempengaruhi praktek kepegawaian dan menasehati untuk menentukan kebijakan yang sesuai.
Kemudian yang kedua, pendidikan dan pelatihan. Selama periode kepegawaian, seseorang sumber daya manusia dapat menganut berbagai program pendidikan dan pelatihan yang diperlukan untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian kerja pegawai. Selanjutnya yang ketiga, manajemen data. Sumber daya manusia menyiapkan database yang berhubungan dengan pegawai dan memproses data tersebut untuk memenuhi kebutuhan informasi pemakai. Dan yang keempat, penghentian dan administrasi tunjangan. Selama seseorang dipekerjakan oleh perusahaan, mereka mendapat paket tunjangan seperti rumah sakit, asuransi dokter gigi, dan pembagian keuntungan. Ketika pegawai berhenti bekerja, sumber daya manusia memproses kertas kerja yang diperlukan dan kadang melakukan wawancara keluar. Salah satu tujuan wawancara ini untuk belajar bagaimana perusahaan dapat memberikan pelayanan yang lebih baik bagi pegawainya di masa yang akan datang. Kemudian model sistem informasi sumber daya manusia dapat dilihat dari input, proses, dan output. Inputnya yaitu yang pertama ada sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi ini menyediakan data akuntansi bagi sistem informasi sumber daya manusia sehingga database berisi gambaran yang lengkap dari sumber daya personil baik keuangan maupun non-keuangan. Yang kedua, penelitian sumber daya manusia. Itu berfungsi untuk mengumpulkan data melalui proyek penelitian khusus. Contohnya penelitian suksesi, analisis dan evaluasi jabatan, dan penelitian keluhan. Kemudian yang ketiga, ada intelijen sumber daya manusia. Ini berfungsi mengumpulkan data yang berhubungan dengan sumber daya manusia dari lingkungan perusahaan yang meliputi intelijen pemerintah, intelijen pemasok, intelijen serikat pekerja, intelijen masyarakat global, intelijen masyarakat keuangan, dan intelijen pesaing. Selanjutnya, itu ada proses. Proses pada sistem informasi sumber daya manusia ini dimasukkan ke dalam suatu database yang telah dirancang oleh perusahaan tersebut. Database sistem informasi sumber daya manusia ini bukan hanya data mengenai pegawai, tetapi juga mengenai perorangan dan organisasi di lingkungan perusahaan yang mempengaruhi arus personil. Kemudian outputnya yaitu terdapat yang pertama, subsistem perencanaan kerja, yang merupakan informasi yang dibutuhkan oleh manajer atas untuk merencanakan kebutuhan tenaga kerja dalam jangka pendek dan jangka panjang. Informasi ini meliputi informasi untuk analisis perputaran tenaga kerja atau turnover. Kemudian anggaran biaya tenaga kerja dan perencanaan tenaga kerja itu sendiri. Yang kedua, ada subsistem perekrutan, yang dimana merupakan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk pengadaan tenaga kerja secara eksternal maupun internal. Informasi-informasi ini diantaranya adalah informasi pasar tenaga kerja, penjadwalan wawancara, rekrutan, dan analisis rekrutmen. Selanjutnya ada subsistem manajemen angkatan kerja, yang merupakan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk mengelola sumber daya manusia di dalam organisasi. Informasi-informasi ini meliputi informasi pelatihan, penilaian atau evaluasi kerja, evaluasi keahlian, karir, realokasi jabatan, suksesi, dan kedisiplinan. Kemudian selanjutnya yaitu subsistem tunjangan, yaitu merupakan informasi tentang penggajian dan kompensasinya yang meliputi kehadiran dan jam kerja, perhitungan gaji dan bonus, kemudian dan analisis kompensasi dan perencanaan kompensasi. Dan selanjutnya itu ada subsistem benefit, meliputi benefit yang diterima oleh karyawan. Benefit berbeda dengan kompensasi. Kompensasi lebih ke insentif yang dihubungkan dengan kinerja karyawannya, sedangkan benefit lebih ke manfaat tambahan yang diterima karyawan seperti dana pensiun.
Selanjutnya ada subsistem pelapor lingkungan, yaitu di mana informasi-informasi ini berhubungan dengan keluhan-keluhan kecelakaan selama bekerja, kemudian kesehatan karyawan, dan juga lingkungan kerjanya. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih Mas Reza. Oke, ada pertanyaan dari yang sudah disampaikan Mas Reza dan Mbak Arum? Ada boten? Halo, aja do meneng wae to. Tinggal metu lho meneng wae. Sikit wis metu lho, sing langsung burung Git. Sikit. Git. Cik rumah cik turu, ditinggal dulu sih ya. Sih. Dari tinggal turu iki karepe. Mulai punya HP tak tinggal turu menang. Nek. Ada. Ya, sebentar, Mas benar. Tadi sudah disampaikan oleh Mbak Ayu Arum Sari dan Mas Muhammad Reza. Sistem informasi SDM atau sumber daya manusia ini terletak di Departemen Personalia, ya, berada di Departemen Personalia atau Departemen SDM. Yang tujuannya untuk membantu bagian manajemen personalia atau membantu bagian manajer personalia dalam mengelola ya, di Departemen Personalia atau Departemen Manajemen Sumber Daya Manusia. Dan Departemen Personalia atau Departemen SDM ini adalah suatu area atau daerah yang secara fungsional di perusahaan itu yang melakukan fungsi untuk pengaturan staf, ya. Jadi ini yang Departemen SDM atau Departemen Personal ini merupakan di bagian dari atau di area dalam suatu perusahaan yang secara fungsional melakukan fungsi pengaturan staf. Ya. Jadi staf pegawai ini semua diatur di bagian Departemen Personalia atau SDM. Nah, Departemen Personalia atau Departemen SDM ini akan bertanggung jawab untuk mulai dari mencari personel dari lingkungan untuk perusahaan. Ya, tugasnya bisa melalui perekrutan, interview, dan testing untuk mengenai penerimaan dari pegawai atau personalia atau staff. Ya, ini tugas di personalia. Intinya berhubungan atau mengenai pengaturan staff yang ada di dalam perusahaan. Nah, sedangkan sistem informasi sumber daya manusia atau SDM ini adalah sistem yang berdasarkan komputer, ya, mestinya sistem informasi yang berdasarkan komputer yang digunakan untuk mendukung, ya, manajemen perusahaan dalam pemecahan permasalahan mengenai apa atau yang berkaitan atau yang berhubungan mengenai sumber daya manusia pada perusahaan tersebut. Jadi semua yang berkaitan permasalahan yang berkaitan dengan atau berhubungan dengan sumber daya manusia atau pegawai yang ada di dalam suatu perusahaan, maka akan diselesaikan diatur dengan menggunakan sistem informasi sumber daya manusia. Ya. Tadi sudah disampaikan juga oleh Mbak Ayu dan Mas Reza, ya, ada di sistem informasi sumber daya manusia ada subsistem inputannya dan ada subsistem output. Tadi sudah disampaikan subsistem inputnya itu ada subsistem informasi akuntansi, kemudian ada subsistem penelitian sumber daya manusia, kemudian ada subsistem input intelijen sumber daya manusia. Nah, sedangkan subsistem outputnya ada tadi ada disampaikan, ya, subsistem perencanaan tenaga kerja, subsistem perekrutan, ya, ada subsistem manajemen angkatan kerja tadi, ya. Kemudian ada subsistem kompensasi, ya, kemudian ada subsistem benefit, kemudian ada subsistem pelaporan lingkungan. Nah, ini merupakan model dari sistem informasi sumber daya manusia yang ada subsistem input dan ada subsistem output. Tadi sudah disampaikan oleh Mbak Ayu dan Mas Reza, masing-masing subsistem itu yang kalau yang di subsistem penelitian ini penelitian maksudnya penelitian khusus, ya, penelitian khusus atau sistem penelitian SDM ini penelitian khusus mengenai pekerjaan perusahaan, ya, penelitian suksesi, analisis dan evaluasi jabatan,
dan penelitian mengenai keluhan staf atau keluhan pegawai sesuai dengan pengetahuan dan keahlian yang diperlukan ya, serta tingkat kompensasi yang sesuai. Nah ini penelitian mengenai sumber daya manusia. Nah ini sistem ini, subsistem penelitian ini ya mengumpulkan ya informasi-informasi atau yang mengenai pekerjaan perusahaan ya. Nah, tadi seperti penelitian suksesi, analisis dan evaluasi jabatan, penelitian keluhan pegawai atau staf dan seterusnya. Ini berada di sistem input yaitu sistem penelitian sumber daya manusia. Sedangkan yang intelijen sumber daya manusia atau intelijensi SDM ini sistem ini bertugas untuk mengumpulkan informasi dari berbagai elemen ya, dari elemen-elemen lingkungan luar perusahaan yang mempengaruhi dari arus pegawai atau arus personel atau arus staf yang ada di dalam perusahaan. Misalkan apa yang mempengaruhi dari arus dari personel dalam perusahaan yang mempengaruhi pegawai itu ya. Kadang pegawai itu bisa tidak betah atau pegawai itu keluar masuk pegawai pindah ke sana ke sini misalkan. Nah itu apa yang menjadi permasalahan ini subsistem intelijensi SDM ini bertugas untuk mengumpulkan informasi-informasi yang dari elemen-elemen lingkungan perusahaan yang bisa mempengaruhi arus personel. Misalkan masyarakat keuangan, ya, perbankan dan seterusnya. Ini kan bisa mempengaruhi dari personel dalam perusahaan atau staf dalam perusahaan ya. Ya, perbankan dan serikat pekerja serikat pekerja, masyarakat global, pesaing itu bisa saja pesaing ya. Sehingga pesaing lebih pesaing perusahaan kita itu lebih memberikan jaminan kesejahteraan kepada pegawai misalkan, sehingga bisa saja mempengaruhi dari pekerja atau personel yang ada di perusahaan kita itu untuk pindah ke perusahaan lain yang mungkin lebih mensejahterakan pegawai misalnya. Ini bisa untuk subsistem intelijensi SDM untuk bisa mengumpulkan informasi itu sehingga nanti untuk menjaga untuk mengantisipasi terjadinya arus personel atau keluar masuknya pegawai. Kemudian pemasok dan pemerintah juga menjadi intelijensi ya. Maka perusahaan harus bisa memberikan informasi-informasi dari pemerintah yang berkaitan mengenai SDM atau pengaturan sumber daya manusia atau pengaturan pegawai. Nah ini subsistem intelijensi perusahaan. Dan tadi subsistem outputnya tadi sudah disampaikan ada subsistem perencanaan tenaga kerja. Di perencanaan tenaga kerja ini menyakup semua aplikasi atau semua sistem yang membantu perusahaan mengantisipasi SDM di masa depan. Misalkan struktur organisasi. Nah, ini kan harus direncanakan ini mengenai struktur organisasi. Kemudian perkiraan gaji misalkan. Kemudian evaluasi pekerjaan misalkan. Atau bisa saja pembuatan model kerja misalnya. Ini berada di subsistem perencanaan tenaga kerja. Dan ini tugas dari sistem output ya untuk membantu pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan SDM di masa depan ya, seperti pengaturan struktur organisasi, perkiraan gaji, evaluasi pekerjaan, pembuatan model kerja dan seterusnya. Kemudian yang kedua ada subsistem perekrutan. Subsistem perekrutan pegawai atau perekrutan tenaga kerja ini berfungsi untuk menelusuri semua lamaran kerja ya sebelum mulai dari sebelum dipanggil ya. Jadi misalkan mau merekrut tenaga kerja maka sistem ini harus bisa menelusuri lamaran kerja sebelum calon tenaga kerja itu dipanggil. Tujuannya untuk dilakukan seleksi secara administrasi misalkan. Kemudian pencarian internal untuk mengidentifikasi pegawai yang patut untuk dipertimbangkan ya. Setelah ditelusuri lamaran kerja maka bisa untuk dilakukan ya, seleksi atau identifikasi calon pegawai mana yang patut untuk dipertimbangkan untuk mendapatkan kesempatan kerja di dalam perusahaan tersebut ya. Mungkin setelah menelusuri lamaran kerja kemudian melakukan seleksi ya, kemudian setelah itu baru dilakukan identifikasi pegawai yang nanti patut untuk dipertimbangkan untuk diterima atau diberi kesempatan kerja dalam perusahaan tersebut. Ini sistem perekrutan atau sistem informasi penerimaan pegawai misalkan yang biasa sering
dibuat oleh mahasiswa ini ya, ada sistem informasi perekrutan dan penerimaan pegawai atau tenaga kerja. Ada yang bikin untuk menentukan itu pakai SPK, sistem pendukung perusahaan penerimaan calon pegawai misalnya. Ini salah satu berada di dalam subsistem perekrutan, subsistem perekrutan. Dan untuk menentukan calon pegawai yang akan nanti diberikan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan bisa dibantu atau didukung dengan pendukung keputusan, sistem pendukung keputusan SPK. SPK penentuan calon pegawai ya, calon pegawai. Nah, ini berada di sistem perekrutan. Kemudian sistem manajemen angkatan kerja. Yang tadi saya sampaikan ini ya, kalau manajemen angkatan kerja yang subsistem sistem ini berkaitan mengenai pelatihan pegawai. Ya, mungkin pegawai agar meningkat kompetensinya maka perlu dilakukan atau diberikan pelatihan kerja atau perlu diberikan workshop atau perlu disekolahkan lagi misalkan. Nah ini pelatihan, pendidikan mengenai kerja dan pelatihan ini berada di manajemen angkatan kerja. Kemudian sistem kompensasi. Kompensasi ini berkaitan dengan penghargaan ya. Jadi subsistem yang nanti bisa memberikan penghargaan kepada pegawai ya. Misalkan apa, penghargaan bagi pegawai yang sudah 10 tahun bekerja, mengabdi, 15 tahun mengabdi, 20 tahun mengabdi. Nah ini perlu diatur. Jadi berada di subsistem kompensasi. Atau pegawai yang mendapatkan memberikan berprestasi misalnya. Atau pegawai yang intinya ini berkaitan dengan kompensasi yang atau penghargaan yang nanti diberikan kepada para pegawai. Ini subsistem kompensasi karena perlu diperhatikan SDM ya, karena ya kadang kalau SDM tidak diperhatikan ya bisa saja nanti SDM-nya itu akan lari dari perusahaan, maka perlu dilakukan perhatian atau penghargaan bagi pegawai ya, subsistem kompensasi. Kemudian yang terakhir adalah subsistem pelaporan lingkungan. Ini berkaitan dengan pelaporan kebijakan ya, peraturan kebijakan ya, kebijakan dari SDM kepada pemerintah. Jadi semua perusahaan itu wajib memberikan pelaporan kepada pemerintah mengenai kebijakan-kebijakan dan praktek personalnya atau SDM yang dilakukan dalam perusahaan tersebut. Yang perlu dilakukan kepada pemerintah. Nah, maka ada subsistem pelaporan lingkungan. Kemudian yang terakhir ada subsistem benefit. Subsistem benefit ini sistem ini memungkinkan ya pegawai itu menentukan tingkat dana pensiun ya berikan dana pensiun ya, pegawai perlu diberikan dana pensiun pada suatu saat pegawai telah selesai masa kerja, masa bakti, maka bisa diberikan dana pensiun yang akan nanti digunakan atau diperlukan untuk mengumpulkan dana untuk tujuan tersebut. Ya, mungkin dengan meningkatkan dana pensiun dengan menyisihkan sebagian dari penghasilan untuk dana pensiun misalkan atau apalah. Ini intinya adalah subsistem benefit yang pengaturan pegawai untuk menentukan tingkat dana pensiun. Ya, mungkin pegawai memilih benefit yang mereka inginkan dari keseluruhan dan seterusnya. Nah ini subsistem output yang berada di dalam sistem informasi manajemen sumber daya manusia. Itu kira-kira untuk materi pada hari ini tadi sudah banyak disampaikan oleh Mas Reza dan Mbak Arum. Nanti untuk tugas hari ini bisa dikirimkan melalui e-learning, diupload semua, PPT-nya diupload semua, kemudian untuk menentukan materi hari ini dan tugas untuk penunjukan nanti bisa dilihat di materi hari ini. Kemudian mengenai nilai UTS sudah saya upload di e-learning, silakan dilihat. Kalau nilainya tidak sesuai atau nanti bisa di komplain atau melalui chat ya. Ada ini Pak, saya kurang ini kenapa bisa ditanyakan langsung melalui chat. Nilai sudah saya upload di e-learning dan materi hari ini juga sudah saya upload di e-learning, silahkan dilihat. Nanti ada materi hari ini dan tugas hari ini, kemudian presensi hari ini juga di e-learning, silahkan dibuka di e-learning. Itu mungkin ada yang ditanyakan. Ada buatan Mbak Putriana? Mbak Putri? Nah, suaramu alon mending apa? Napa Kosong gitu, Pak? Pak? Kok serak alon ngono? Ya gini. Wis ya, Agni. Atma.
Oke, kalau tidak ada, silahkan kembali ke learning, melakukan presensi dan silahkan lihat materi dan apa tugas hari ini. Ya, gitu ya. Halo. Oke, Pak. Ya, Oke, Pak. ini. Oke, gitu. Terima kasih untuk hari ini. Nanti silahkan dikerjakan tugasnya untuk minggu depan ya. Tadi di e-learning. Baik, terima kasih untuk waktu hari ini. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.